Apa kabar? Semoga damai sejahtera menyertai kita semua. Perkenalkan, nama saya Esin Dewisana Baban. Saya dari Paroki Kristus Raja, Tanah Jawa. Nah, di sini saya mau bercerita tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus yang diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Nah, begini ceritanya. Pada suatu hari ada dua murid Yesus. Mereka ingin pergi menuju sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang jaraknya kira-kira 7 mil dari kota Yerusalem. Dalam perjalanannya, kedua murid itu pun bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi di Yerusalem. Dan waktu itu, ketika mereka sedang berserius bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan bersama-sama mereka. Tetapi karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Ketika itu pun Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang sedang engkau bicarakan sementara kamu sedang berjalan?" Lalu kedua murid itu menghentikan perjalanannya dengan muka muram. Salah satu muridnya itu pun menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Tanya Yesus kepada mereka. "Apakah itu?" Lalu kedua murid itu pun menjawabnya, "Apa yang telah terjadi kepada Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa atas pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di seluruh bangsa kami. Tetapi karena imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin merasa tidak suka dengan Yesus, karena semakin lama semakin banyak yang mengikuti ajaran Yesus. Pada saat itu pun mereka menyerahkan Yesus untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan Yesus. Padahal kami dulu pernah berharap bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Setelah lewat 3 hari lamanya, setelah semuanya itu terjadi, perempuan-perempuan dari kalangan mereka pun mengejutkan mereka. Pagi-pagi buta, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur. Tetapi di dalam kubur itu mereka tidak menjumpa mayat Yesus. Lalu perempuan-perempuan itu pun pulang dengan tergesa-gesa dan membawa kabar kepada yang lain bahwa malaikat telah datang kepada mereka dan mengatakan bahwa Ia hidup, bahwa Yesus yang telah mati itu hidup kembali. Lalu sebagian dari mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu. Mereka pun pergi ke kubur itu untuk menyaksikan apakah benar yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu. Dan sesampainya mereka di kubur itu, mereka percaya bahwa apa yang telah dikatakan perempuan-perempuan itu benar, bahwa di dalam kubur itu
tidak ada lagi terdapat mayat Yesus. Tetapi mereka tidak melihat malaikat itu. Mereka tidak melihat Yesus. Ketika mereka terheran-heran dan bertanya-tanya satu sama yang lain, lalu berkatalah Yesus kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya tentang semua yang dikatakan para nabi. Bukankah Yesus harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus pun menjelaskan kepada mereka semua yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab-kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, kitab nabi-nabi. Dan pada saat itu pun, setelah mereka lama berjalan, akhirnya mereka pun sampai di kampung yang mereka tuju itu. Tetapi Yesus berbuat seolah-olah hendak ingin melanjutkan perjalanannya. Lalu murid-murid itu pun memaksanya supaya tinggal bersama-sama dengan mereka. Kata murid-murid itu kepada Yesus, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari sudah mulai menjelang malam dan matahari sudah mulai terbenam." Lalu masuklah Yesus dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus duduk dan makan dekat mereka, Yesus pun mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkan roti dan membaginya kepada mereka semua. Ketika murid-murid itu sudah menyaksikan semuanya itu, seketika itu pun terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Yesus. Tetapi tiba-tiba Yesus menghilang dari tengah-tengah mereka. Lalu seorang dari muridnya itu berkata kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar karena Yesus telah berbicara kepada kita di tengah jalan? Dan bagaimana Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu setelah menyaksikan semua itu, mereka pun tidur dan beristirahat. Keesokan harinya, mereka pun kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem itu, mereka menemui ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu, kedua murid itu berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan Dia telah menampakkan diri kepada Simon." Dan kedua murid itu pun menceritakan semua yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Yesus memecah-mecahkan roti. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Adapun pesan dan kesan yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu, mari kita membuka mata hati kita supaya kita lebih menerima Yesus di dalam hidup kita. Dan kita harus percaya bahwa Yesus itu hidup selama-lamanya. Terima kasih. Horas.